Ar-Razi dalam hal etika menarik. Beliau menganggap ideal etik adalah ta'dilul af'al an-nufus, keseimbangan perilaku jiwa. Jadi keseimbangan jiwa. Keseimbangan itu, jiwa itu kan banyak bagiannya. Ada hati, qalb, ada nafsu, ada akal, ada emosi, dan lain sebagainya. Allah menganugerahi sesuatu, pasti ada manfaatnya, ada gunanya, termasuk nafsu dan lain sebagainya. Maka gunakanlah semua itu secara seimbang. Itu yang disebut ta'dilu af'alin nafs. Nafsu ya penting juga, tapi penuhi secara seimbang saja, sesuai kebutuhan. Hati juga begitu, akal juga begitu. Semuanya harus kita kelola secara seimbang. Ar-Razi agak mengkritik Sokrates. Teori-teorinya Sokrates terlalu spiritual, kurang manusiawi. Jadi membuat orang agak lari dari realitas, hidup di ranah itu tadi, ideal-ideal spiritual. Yang bisa mengikuti Sokrates mungkin orang tertentu yang level spiritualitasnya sangat tinggi. Kalau kalian ketoke ora iso. Jadi agak abstrak, metafisik, spiritual Sokrates. Beliau mengkritik juga Plato. Kalau Plato terlalu idealis. Plato memang teorinya yang paling terkenal tentang idea. Hidup ini sebenarnya palsu. Hidup ini tidak asli. Yang asli itu ranah idea, yang sifatnya ideal. Kalau saya lihat manusia, lihat kalian, itu kan ini ada yang rambutnya panjang, ada yang gondol, ada yang rambutnya cepak. Semua tak sebut manusia. Ada yang jelek, ada yang ganteng, semua tak sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep sempurna tentang manusia di kepala saya. Itu yang disebut ideal. Nah, yang faktual ini itu pasti representasi dari yang ada di kepala saya, dan bentuknya pasti tidak sempurna. Itu Plato. Kalau saya lihat satu, ini kan tidak ada orang yang perfect bentuknya sempurna, tidak ada. Selalu ada kurangnya. Ya benar sih rambutnya gondrong, yang sini gundul, tapi yang sini agak begini, yang situ agak begitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya bagi saya manusia. Mungkin ada difabel misalnya yang nyun sewu kakinya satu misalnya, kakinya hanya satu, tapi tetap saya anggap manusia. Kenapa? Di kepala saya sudah ada konsep ideal tentang manusia. Dan ya meskipun kurang satu tetap saya anggap manusia, tapi itu tidak sempurna. Semua yang dalam realitas tidak sempurna. Maka konsep etiknya Plato ya cenderung idealis, kata Ar-Razi. Kalau Aristoteles kebalikannya, terlalu realistis, biologis. Nah, semoga nanti teman-teman digali lagi ya. Ini kan tiga sumber filsafat barat: Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, etikanya Ar-Razi ini, beliau memuji hidup yang seimbang, yang utuh, menghindari dari yang berlebihan. Kan sering saya jelaskan, baik dalam tradisi Islam maupun tradisi Barat ada pandangan ciri-ciri perilaku yang tidak ideal itu berlebihan. Berlebihan itu mungkin kalau pakai bahasa Jawa, yang ngono, tapi ya ojo ngono. Itu berarti tidak boleh berlebihan. Itu loh. Yo belajar, tapi yo jangan kok hidup itu isinya belajar terus. Yo ngopine kapan, nongkrongnya kapan. Yo ada santainya. Itu maksudnya ngono, yo ngono, ning ojo ngono. Nah, Ar-Razi juga begitu. Cirinya hidup ideal itu yang seimbang. Jangan ada yang berlebihan. Yang berlebihan apapun itu pasti jelek. Tidak hanya berlebihan dalam hal keburukan, bahkan kebaikan pun kalau berlebihan kan jadi jelek.
Cakep itu kan bagus, tapi terlalu cakep kan jelek. Wah, kamu terlalu ganteng sih, itu kan jelek rasanya, nggak ideal lagi. Soleh itu bagus, tapi kalau kamu ada orang bilang padamu, kamu terlalu soleh, nah, itu kan rasanya nggak pas juga. Soleh ya soleh, tapi ya nggak gitu-gitu amat. Ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Nah, itu etik untuk tidak berlebihan. Gitu. Baik itu kan ideal, tapi terlalu baik kan tidak. Makanya kalian kalau nembak orang yang kamu taksir terus ditolak, kadang kan alasannya kamu terlalu baik buatku. Ya, karena terlalu baik tidak ideal. Wis biasa saja yang baik gitu aja. Jadi ternyata dianggap terlalu baik itu alasan untuk nolak kamu. Berarti baik itu kan terlalu baik, berarti kan tidak pas. Ya. Ayo penuhi tuntutan kemanusiaanmu, termasuk nafsu dan lain sebagainya, tapi yang pas. Nah, oke. Yang bisa ketemu pasnya, hidup yang utuh seimbang itu siapa? Para filosof. Jadi para filosof itu kan yang mampu berefleksi, yang mampu menemukan keadilan, menemukan kebaikan. Hiduplah secara filosofis. Ya meskipun kamu tidak berani menyebut dirimu filosof, tapi hidup secara filosofis itu hidup yang reflektif, menemukan titik bijaksana, menemukan hidup yang utuh dan seimbang. Ya dunia, ya akhirat. Ya ibadah, ya santai. Ya kerja, ya libur istirahat. Ini seimbang. Nah, menemukan titik-titik batas ini penting orang ngerti filsafat, bisa berpikir reflektif. Jadi kapan saya harus tidur, kapan harus bangun, kapan medsosan, kapan membaca dan lain sebagainya. Karena kalau tidak pas ya itu tadi. Wah ini terlalu banyak medsosannya, males membacanya. Terus kamu alasan, kan medsos juga dibaca Pak, sama-sama membaca. Jadi dasar etiknya Ar-Razi ini, keseimbangan jiwa yang itu adanya dalam hidup seimbang yang dimiliki oleh para filosof. Terus beliau juga mengkritik kalau seseorang kalah oleh nafsunya. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu sebenarnya alamiah. Berarti setiap orang ya punya nafsu. Sayangnya, ya setiap orang punya nafsu ya. Bentuknya apa? Sebelum sayangnya bentuknya dulu. Dorongan biologis dan psikis untuk mencari kesenangan dan kelezatan tanpa pertimbangan. Itu nafsu. Jadi ketika kalian ada dorongan biologis maupun psikis, ya mudahnya ingin ini, ingin itu, yang itu tidak diwarnai oleh daya pertimbangan yang rasional, itulah nafsu. Kata Ar-Razi. Jadi kamu tidak mikir, kenapa sih kok kamu pengen kawin sama dia? Pokoknya saya seneng mbak jatuh cinta. Tidak bisa dijelaskan. Ini kemungkinan nafsu. Tidak punya alasannya. Nah, jadi dia tidak sadar konsekuensinya apa, dasarnya apa, dia tidak punya. Pokoknya terdorong saja ingin itu. Itu berarti nafsu. Tapi ini alamiah, normal. Yo, komponen hidupnya manusia itu ya memang antara lain nafsu, dorongan, keinginan tadi. Nah, karena itu jangan disalahkan nafsu itu. Wajar kok orang ingin senang, ingin lezat, ingin nikmat, gitu loh. Selama kita masih waras kan kita ingin senang. Tapi kan ada Pak orang itu yang lari dari dunia kemudian menyendiri. Ya mungkin itu pilihannya yang membuat dia senang itu.
Nah, yang beda dengan kalian, senangnya dibandingkan mereka. Jadi sama saja dorongannya dorongan hasrat, keinginan atau nafsu. Nah, keutamaannya nafsu terletak pada ketika akal hadir, rasionalitas hadir mengendalikannya. Kalau tidak bisa dikendalikan, akalnya kalah, ya manusianya jadi bahaim, bahimah, jadi binatang. Jadi kalau kalian hidup kok dasarnya nafsu saja, ya tidak jauh-jauh dengan binatang. Biar tidak binatang, nafsunya dikendalikan dengan akalnya atau jiwa rasionalnya. Nah, di Tibbur Rohani itu bahkan kata Ar-Razi, nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, ini menarik ya. Makanya tuduhan-tuduhan ateis, mulhid itu terus mungkin perlu diteliti kembali. Tulisan-tulisan beliau kok rasanya agak kontradiktif. Misalnya Ar-Razi mencontohkan bahayanya minum khamr. Minum khamr itu kan rusaknya double. Dia merusak akal sekaligus melanggar ajaran agama. Agama melarang, akal juga kalau mengkonsumsi itu dia jadi rusak. Nah, ini berarti apa? Kalau orang minum khamr berarti yang menang nafsunya. Akalnya kalah, agamanya kalah. Ya mungkin kalian, saya tidak pernah kok Pak minum khamr, paling ya bir dikit-dikit, paling ya podo wae. Jadi saya kaya Pak, masak khamr wine lah Pak, misalnya. Yang berefek memabukkan kan haram, merusak akal dan nabrak norma agama. Meskipun namanya bir, karena bir itu kan dalam bahasa Arab baik. Iya, karena bahasa Arab bir itu kan baik. Di tempat saya ada masjid di Mojokerto, ada masjid besar sekali, namanya Al-Birru. Luar biasa ya, kebaikan. Karena memang masjid itu yang bikin pabrik bir. Jadi unik ya, pabrik bir bikin masjid Al-Birru namanya. Tapi masjidnya Mekah. Nah, itu salah satu, yaitu karena hubungannya sama ini ya. Jadi yang penting khamr itu dan kawan-kawannya ketika itu merusak akal, itu sebenarnya ruginya double. Akalnya rusak, agamanya diterjang. Ini menurut Ar-Razi ya. Menunjukkan bahwa nafsu yang menguasai diri kita, siap-siap saja, kata Ar-Razi, ketika kita mengalahkan akal termasuk melanggar ajaran agama, akan ada efeknya. Yang itu destruktif, menghancurkan kita. Makanya harus hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari urean-urean tentang etik dan nafsu, maka apa sih kebahagiaan itu menurut Ar-Razi? Kebahagiaan yang sejati adalah kembalinya apa yang kemarin tersingkir sekarang balik lagi. Itu bahagia. Maksudnya apa? Kebahagiaan itu ketika jiwa kembali pada hakikat dirinya yang sejati, yaitu Tuhan. Kenapa disebut kembali? Karena dulu berasal dari situ, dekat dengan Tuhan, tapi kemudian menjauh. Dengan kelakuannya, perilakunya, dosa-dosanya, maksiatnya, terus menjauh. Kebahagiaan itu yang semula menjauh kembali lagi. Itulah puncaknya bahagia, kata Ar-Razi.
Semula perjalanannya tambah jauh dengan Tuhan. Sekarang balik, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Dengan cara menaklukkan nafsu tadi. Jadi ada titik baliknya. Nah, makanya tobat itu membahagiakan. Membahagiakan kita dan juga Tuhan juga senang. Allah itu kan yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo tobat. Ya Pak, tapi besok diulang lagi, saya itu sulit Pak, sering ulang-ulang dosa. Tidak apa-apa, tobat lagi biar dicintai lagi. Jadi Allah itu bolak-balik jatuh cinta sama kita. Kita yang jarak terus. Jadi kata Ar-Razi ya begitu ritmenya. Jadi kalau kita ingin bahagia yang sejati, ayo kembali. Seperti orang yang keluar rumah, terus di luar rumah kena matahari panas, terus dia pulang lagi sehingga teduh. Nah, dengan kembali pada Tuhan, kita kembali pada keteduhan. Jalannya apa? Dengan tidak memanjakan nafsu, dengan mengendalikan atau mengontrol nafsu. Jadi kalau di Ar-Razi, manusia ya jangan terlalu zuhud, tapi juga jangan tamak. Mematikan nafsu ya negatif, kita nanti bukan manusia lagi. Tapi dikuasai oleh nafsu juga negatif. Jadi ya jangan terlalu zuhud, jangan terlalu tamak. Makanya tadi prinsipnya seimbang. Itulah jalan untuk kita tambah dekat dengan Tuhan. Parameternya apa? Nah, Ar-Razi punya 2 parameter, maksimal dan minimal. Maksimalnya dulu ya, biasanya minimalnya dulu, sekarang maksimalnya dulu. Maksimalnya apa? Tidak menyakiti orang lain dan tidak melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Jangan melakukan hal-hal yang tidak rasional, karena itu nanti akan jadi sumber kita kalah oleh nafsu. Jadi jangan dibiasakan hidup secara tidak rasional. Ya kan kita sehari-hari kan sering begitu, misalnya, kok kamu melakukan itu sih? Suka-suka aku dong. Nah, kalimat suka-suka itu menunjukkan tidak reflektif. Tidak dipikir dulu, sembrono. Bukan berarti salah. Tapi yang kalian lakukan itu tidak diawali dengan pertimbangan, dengan kesadaran rasional. Ini yang kalau tidak hati-hati bisa blunder. Makanya disebut parameter maksimalnya itu jangan melakukan yang tidak rasional. Berarti melakukan apapun sadari itu secara rasional. Ya termasuk dalam agama. Makanya tadi kata Ar-Razi, ya dipahami agamanya. Beragama bukan berarti berhenti berpikir. Jadi, sudahlah saya ikut Quran, sudah selesai, tidak perlu mikir lagi. Tidak begitu rumusnya. Jadi justru dengan kita mendayagunakan akal pikiran kita, kita tambah mantap dalam beragama. Makanya jangan melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Kalau yang pertama tidak menyakiti orang lain, yaitu tentu saja. Karena menyakiti orang lain itu ya siap-siap, segala sesuatu ada sebab akibatnya. Jangan dikira menyakiti orang lain itu efeknya pada orang yang kita sakiti saja. Kita yang menyakiti pun nanti akan dapat efeknya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya Nabi kan wanti-wanti bener, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolong saudaramu baik dia sedang menzolimi atau sedang dizolimi. Karena menzolimi itu juga merusak, dizolimi juga rusak. Dua-duanya harus kita tolong. Jadi yang pertama itu agak luas maksimalnya, tidak menyakiti orang dan tidak melakukan semua yang bertentangan dengan akal. Kalau yang minimal, ya kebaikan minimal. Ini sederhananya yang minimal itu ya mengikuti nafsu, tapi sampai hanya batas cukup saja.
Jangan lebih, itu namanya minimal. Makan, minum, berpakaian, sampai batas cukup saja, jangan terlalu banyak. Makan ya cukup saja, minum cukup saja, baju cukup saja. Kalian punya baju berapa? Di kamarmu ada berapa jumlahnya? Saya sebut di kamar ya, bukan di lemari, karena biasanya kalau anak kos itu bajunya tersebar di seluruh kamar. Ya, kadang ada yang seminggu tidak dicuci, sebulan tidak dicuci, nanti terus kuliah dipakai lagi. Tidak apa-apa kok Pak. Ya kamu tidak apa-apa, temenmu yang bubar. Oke ya, jadi itu minimalnya ya. Iya, penuhi hidupmu, kebutuhanmu sampai kadar cukup. Kalau kadarnya lebih akan menghancurkanmu, akan merusakmu. Makan itu kalau berlebihan kan hasilnya penyakit. Terlalu banyak nasi yo penyakit, terlalu banyak, bahkan terlalu banyak air putih pun ya penyakit. Apalagi minuman-minuman yang merusak, minuman-minuman yang macam-macam. Kayak untuk level nafsu, dorongan-dorongan fitrah alamiah, penuhi secukupnya. Makan, minum, kawin bahkan ya. Kawin ya secukupnya saja. Jangan overdosis. Dan syarat dan ketentuan berlaku ya, jangan ya nikah dulu, tidak boleh sebelum nikah nanti. Termasuk yang berlebihan kalau sebelum nikah itu ya. Jadi dulu pernah kita bahas itu di filsafat pernikahan. Inilah bahagia. Untuk nafsu alamiah penuhi secukupnya saja. Kemudian hiduplah secara rasional dan jangan menyakiti orang lain. Kalau 3 prinsip ini kita jalankan ya kita akan bahagia dalam hidup ini. Itu menurut pandangannya Ar-Razi.